Pemirsa, Anda masih bersama kami di Perspektif. Kita masih berbincang-bincang terkait dengan strategi penguatan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Sekarang kita ke Bang Fitra. Bang Fitra, kita kalau melihat situasi saat ini, banyak sekali hal-hal yang menjadi fokus perhatian pemerintah. Selain masalah COVID, kemudian juga penguatan ekonomi secara nasional, salah satu fokusnya adalah pemindahan ibu kota baru nanti yang ada di Kalimantan. Seperti apa tanggapan Anda? Nah, pemindahan ibu kota baru ini sebenarnya merupakan bagian dari strategi umum pemerintah untuk kemudian meluaskan pembangunan di luar Jawa. Gitu. Jadi kita tidak hanya fokus ke Jawa, tetapi juga pembangunan di luar Jawa. Entah itu lewat ibu kota baru atau penciptaan basis industri baru, segala macam. Tapi yang jelas, ini kalau kita bicara mengenai wacana pemindahan ibu kota, ini sebenarnya sudah banyak disambut oleh beberapa negara partner. Salah satunya ketika Perdana Menteri Ismail Sabri, Perdana Menteri Malaysia kemarin melawat ke Indonesia, salah satu agendanya yang dibicarakan juga dengan Presiden Jokowi, salah satunya adalah mengenai bentuk atau potensi kerjasama mereka ya di pembangunan ibu kota baru tersebut. Salah satunya bagaimana mereka bisa investasi di Kalimantan Timur, menguatkan infrastruktur di Kalimantan Timur, karena itu juga merupakan bagian dari rencana strategis mereka gitu ya, untuk kemudian berpartner strategis, istilahnya kalau bahasa Melayunya pelaburan. Jadi investasi antara Indonesia dan juga Malaysia, sementara di sisi yang lain Malaysia juga mengharapkan hal yang sama, resiprokal, bagaimana Indonesia juga bisa kemudian menguatkan komitmen investasinya ke Malaysia. Tapi oke lah, itu kan bagian dari konteks bilateral. Secara umum juga saya masih melihat bahwa ada potensi bahwa negara-negara lain akan chip in juga di proses pembangunan ibu kota baru ini, karena ini merupakan penciptaan kegiatan ekonomi yang seharusnya cukup signifikan. Baik, Bang Revindo, kita kalau melihat dengan adanya pemindahan ibu kota baru nanti dari Jakarta kemudian ke Kalimantan, artinya akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang baru, terutama di daerah ibu kota yang baru nantinya. Seperti apa tanggapan Anda melihat situasi seperti ini? Baik, terima kasih. Saya melihatnya ada dua level cara melihat pemindahan ibu kota. Ya. Pertama adalah level simbolis, kedua adalah level yang praktis atau ekonomis gitu. Pada titik simbolis sebetulnya juga penting, jangan lupa bahwa itu adalah semacam statement bahwa Indonesia bukan hanya Jawa, bukan hanya Jakarta. Java sentris gitu ya? Yes, ini dicarikan yang di tengah-tengah gitu. Itu pertama. Kedua adalah bahwa ibu kota baru ini juga lokasinya cukup di tengah, bukan di Jawa. Juga dia cukup strategis secara kalau kita lihat dari jalur transportasi. Itu dari sisi simbolis. Ya. Tapi dari sisi ekonomis, tentu kita tahu bahwa sudah tidak mampu lagi menampung Jabodetabek, akan diteruskan sampai kemana gitu, maka dicarikan tempat yang baru. Dan yang menarik bagi saya adalah desainnya, apakah ini akan menjadi ibu kota dengan industri pendukung jasa atau sampai ke manufaktur dan perkebunan, karena kalau kita lihat wilayah sekitarnya itu ada perkebunan, dan kalau kita lihat grand desainnya ada juga beberapa industri manufaktur yang akan dikembangkan, misalnya farmasi dan sebagainya. Kalau saya sih lebih prefer adalah itu ibu kota baru adalah kota pusat industri jasa. Jadi yang dikembangkan di sekitarnya adalah industri yang terkait langsung dengan jasa-jasa bisnis dan pemerintahan. Jadi misalnya kita melihatnya New York-nya begitu ya, atau Putrajayanya Malaysia gitu ya. Jadi industrinya IT, data management, oke lah. Tapi kalau industri manufaktur yang berat-berat sebaiknya memang tidak di sekitar situ. Jadi kalau itu berjalan, saya pikir kota barunya akan jadi etalase kemajuan Indonesia dan juga simbol persatuan Indonesia. Kemudian bagaimana dengan Jakarta? Mengingat Jakarta ini menjadi awalnya sentra pemerintahan, kemudian pusat bisnis, kemudian sentra pemerintahan akan bergeser ke Kalimantan itu sendiri. Apakah akan berpengaruh cukup signifikan terkait dengan ekonomi? Saya tidak pesimis gitu ya. Saya tetap optimis. Jakarta sudah terlanjur besar, kota ini sudah terlanjur infrastruktur pendukungnya sudah terlanjur baik. Akan jadi berkembang menjadi kota industri dan jasa juga, seperti ya saya ambil contoh lagi-lagi New York atau misalnya kita lihat di beberapa negara kota terbesarnya bukanlah ibu kota. Ya, mungkin kita selama ini keliru menganggap Amsterdam ibu kota Belanda, padahal bukan. Iya. Ibu kotanya kan The Hague gitu ya. Kemudian ibu kota terbesar di Australia bukan Canberra tapi Sydney. Kemudian tentu saja New York bukanlah ibu kota gitu. Saya pikir akan tetap hidup, kota ini tidak akan mati. Baik, jadi artinya bahwa memang segala upaya yang dilakukan pemerintah ini kita harapkan sebagai masyarakat bisa meningkatkan size ekonomi yang lebih besar lagi di Indonesia, sehingga berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat secara global. Nah, sekarang kita ke Bang Fitra. Bang Fitra, fokus pemerintah juga terkait dengan penyelamatan aset BUMN ini sendiri, dengan mengingat bahwa beberapa BUMN ini membutuhkan
sentuhan yang khusus sehingga mereka tidak masuk ke dalam kategori BUMN yang bangkrut ataupun yang gagal dalam kegiatan ekonominya? Seperti apa? BUMN selama ini memang sudah menjalankan peran-peran strategis sebagai bagian dari kuasi fiskal pemerintah. Dan saya rasa di zaman Menteri BUMN kali ini sudah dilakukan semacam penata laksanaan reorganisasi secara cukup signifikan, ada efisiensi dan seterusnya, karena biar bagaimanapun Menteri BUMN kita kali ini memang berangkat dari latar belakang pengusaha yang patronnya adalah efisiensi. Saya rasa kalaupun kita bicara mengenai ada satu BUMN yang bangkrut, satu BUMN yang tidak bisa diselamatkan dan seterusnya, itu adalah bagian dari grand strategi untuk menguatkan BUMN juga, gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian pemerintah terpenjara pada satu atau dua BUMN yang tidak terlalu menguntungkan, tetapi sebenarnya ada banyak BUMN-BUMN lain yang kemudian bisa kita push lagi untuk kemudian bisa memiliki dampak dampak profit buat BUMN masing-masing dan juga kemudian dampak developmentalis yang berdampak kepada pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Karena biar bagaimanapun BUMN juga tetap merupakan perpanjangan tangan pemerintah, kuasi fiskal ya, untuk kemudian menopang pertumbuhan ekonomi juga. Jadi saya rasa kita sudah on the right track. Jadi on the right track gitu ya. Kalau Bang Revindo sendiri melihat dari sejumlah BUMN kita yang ada, yang perlu mendapatkan konsentrasi khusus pemerintah untuk diselamatkan, apakah di sektor transportasi kah, apakah di sektor tambang dan sebagainya? Kalau bicara finance di corporate-nya, itu nanti biar para ahli corporate finance yang bicara. Tapi saya ingin melihat begini, BUMN ini kan bagi pemerintah punya dua sisi mata uang. Satu adalah sebagai sumber pemasukan juga gitu, tapi di sisi lain adalah kehadiran negara pada sektor-sektor yang supply side-nya belum ada. Begitu ya, misalnya gini, ASDP dari Bengkulu ke Pulau Enggano, karena kapal private-nya nggak ada yang melayani, gitu kan. Damri ke Entikong, karena private-nya tidak ada yang melayani, maka negara hadir, gitu ya. Jadi dengan kalau kita tekankan pada bukan corporate finance tapi pada kehadiran negara untuk melayani masyarakat dimanapun berada, saya pikir BUMN akan tetap diperlukan dan kita tidak perlu khawatir bahwa keuangannya impas-impas gitu. Saya tidak terlalu masalah buat saya. Ambil contoh begini, ada beberapa inisiatif BUMN yang sangat baik yang bisa dikembangkan. Kemarin ketika ada pandemi terjadi masalah pada transportasi karena mobilitas terganggu, maka PT KAI membuat inisiatif kirim barang dari daerah ke kota pakai gerbong tertentu. Itu kan inisiatif yang baik. Ya, ketika ini pandemi sudah berakhir, itu jangan berhenti inisiatifnya. Itu tetap dilanjutkan. Jelas dong. Itu kan dia impas saja udah bagus. Kenapa? Impas dari sisi finance, corporate finance-nya, internal keuangan, tapi dari sisi dampak masyarakatnya besar sekali. Damri juga melakukan hal yang sama. Dia bersedia menampung barang dari desa ke kota. Pelni mau ada khusus tempat bagi barang dari Indonesia Timur ke Barat. Jadi bukan barang dari Indonesia Barat dijual ke Timur, tapi sebaliknya gimana dari Timur dijual ke Barat. Maka fungsi-fungsi itu yang lebih ditekankan. Kalau dari si finance, kita tidak bisa paksa dia betul-betul akan profit besar karena dia punya fungsi yang lain gitu. Ambil contoh begini, fixed broadband ya. Fixed broadband menarik. Ketika ada 10-20 permintaan untuk layanan internet di satu daerah, siapa private yang mau masuk? Tidak ada yang mau masuk. Karena masih sedikit layanannya. Tapi Telkom bersedia masuk kan? Indihome. Kenapa? Dia wajib melayani seluruh warga Indonesia. Ketika demand-nya sudah besar, swasta masuk dengan banting harga. Otomatis profit si BUMN-nya akan turun karena dia yang membuka jalan. Tapi sebagai ibaratnya pemerintah itu orang tua, oke, baik, berarti daerah itu sudah maju, saya cari daerah lain. Kalau hanya murni dilihat dari sisi keuangan perusahaan, kita akan salah menilai BUMN. Tapi selama keuangan perusahaannya cukup aman saja, tidak harus profit besar, tapi fungsi-fungsi kehadiran negaranya dijalankan dengan baik, saya sudah cukup hebat. Jadi artinya sesuai dengan fungsi orang tua gitu, lebih bijak gitu untuk melihat situasi yang terjadi saat itu di lapangan. Nah, sekarang kita dari BUMN kita bergeser ke infrastruktur. Kita ketahui bersama sejak awal Presiden Jokowi memimpin Indonesia hingga saat ini beliau sangat fokus terkait dengan sejumlah pembangunan infrastruktur. Nah, pertanyaannya sejauh ini, seberapa besar masyarakat sudah bisa memanfaatkan infrastruktur ini untuk menggerakkan ekonomi mereka secara mandiri? Kita mengingat bahwa banyak sekali masyarakat yang mengatakan bahwa ketika hadirnya akses jalan tersebut, kemudian juga akses pelabuhan, ataupun dari sektor perniagaan ini sangat membantu mereka. Namun di sisi lain, masih banyak juga masyarakat yang mempertanyakan kehadiran dari infrastruktur ini. Silakan analisisnya seperti apa, Bang Fitra? Ya, jadi infrastruktur ini adalah suatu fasilitasi dasar yang memang dibutuhkan untuk perkembangan ekonomi, baik itu regional maupun nasional. Dan kalau tadi saya sempat menyentuh topik mengenai deindustrialisasi. Nah, salah satunya ini disebabkan juga karena adanya
kelangkaan infrastruktur atau fasilitas-fasilitas dasar yang tidak mampu menopang proses industrialisasi, ya. Salah satunya adalah ketika kita terlalu fokus kepada barang-barang yang minim nilai tambah, ya, kita ekspor, kita produksi di situ. Tapi di sisi yang lain kita tidak kemudian melihat semacam visi jangka panjang untuk juga bisa menopang industri supaya lebih sustainable, supaya lebih berkesinambungan di jangka panjang. Nah, salah satunya proses fasilitasi dasarnya adalah melalui proses pengadaan atau pembuatan infrastruktur. Swasta akan masuk, ya, ketika ada fasilitasi dasar tersebut. Mereka kan akan nyaman untuk berinvestasi ketika mereka tidak diganggu oleh masalah-masalah seperti misalnya ketersediaan listrik, kemudian masalah logistik yang biayanya besar, ya, untuk mengangkut dari poin A ke poin B itu tanpa adanya kemudian jalan tol misalnya itu akan menjadi lebih mahal misalnya. Tanpa ada pelabuhan itu kemudian untuk mengangkut barang dari C ke D itu juga menjadi lebih mahal. Sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah ini dalam rangka untuk memuluskan itu semua sehingga proses penciptaan ekonomi di semua titik ekonomi itu terjadi dan dampak penggandanya seharusnya menjadi lebih signifikan buat masyarakat secara umum. Baik, jadi jangan sampai hanya diuntungkan oleh satu pihak saja atau yang merasa dirasakan seperti itu, ya. Kalau Bang Revindo seperti apa? Makasih pertanyaannya. Jadi kalau kita bicara infrastruktur, tentu kita harus bagi bedah. Infrastruktur itu juga tipenya macam-macam. Iya. Ada infrastruktur transportasi, komunikasi, energi, rumpun air, macam-macam, ya. Kemudian jangan lupa infrastruktur itu ada yang hard, ada yang soft. Hard itu fisiknya, soft itu sistemnya. Nah, itu dua-duanya harus digarap. Contoh begini. Pemerintah akan sedang proses membangun jalan tol dari Jakarta menuju Tanjung Lesung. Itu kan karena itu wilayah wisata prioritas walaupun sempat kena tsunami, ya, tapi oke lah, anggap saja itu rencana tetap berjalan. Itu kan suatu niat yang baik. Tapi pertanyaannya antar modanya seperti apa? Kalau saya naik menuju ke Tanjung Lesung ingin berwisata sesuai dengan wisata prioritas, saya naik dari stasiun Kalideres atau stasiun Kampung Rambutan, mobilnya apa? Atau saya turun di Bandara Soekarno-Hatta atau saya turun di Gambir, itu nyambung sampai ke situ naik apa? Itu kan antar modanya. Jadi connecting transportation-nya, ya. Sistemnya. Kalau fisiknya oke nih, sudah mantap nih, ya. Tinggal antar modanya. Itu contoh infrastruktur transportasi yang perlu dibenahi gitu. Jadi kedua adalah mungkin yang belum terlalu terasa sebetulnya semuanya sudah baik adalah karena selesainya tidak bersamaan. Contohnya Kertajati, banyak orang mengatakan sepi, seperti tidak digunakan. Itu sebetulnya karena tol Cisumdawu-nya belum selesai, tol connecting-nya dari Bandung sampai ke Kertajatinya belum selesai. Jadi supporting sistemnya belum Padahal selesai kalau itu gitu, selesai, saya optimis gitu. Adanya Pelabuhan Patimban itu bukan tanpa alasan, saya apresiasi sekali. Kenapa? 18% ekspor Indonesia itu diproduksi di Jawa Barat, tapi Jawa Barat tidak punya pelabuhan ekspor. Ekspornya harus lewat Tanjung Priok. Maka itu sebetulnya niatnya baik, tapi pertanyaannya kan connecting-nya kalau dari daerah industri di Soreang di Bandung, misalnya tekstil, ya, mau dikirim ke Patimban, itu kan harus lewat Cisumdawu lagi, Cisumdawu-nya belum jadi. Jadi saya pikir pada saatnya ketika semua potongan ini sudah di tempatnya, saya pikir itu akan baik, optimis. Terakhir mungkin sedikit, ya, infrastruktur komunikasi ini yang sangat vital di era pandemi. 2018 ada 12.000 desa di Indonesia belum ada internet. Dari sisanya sekitar 60.000 desa, separuhnya ada dan tiada gitu. Ada tapi kualitasnya kurang. Kalau ini dibiarkan, maka pandemi justru akan membuat mereka semakin tertinggal. Sementara mereka yang punya akses internet semakin mampu memanfaatkan pandemi ini untuk going online karena dipaksa belajar. Nah, itu contoh infrastruktur yang sangat penting adalah bagaimana setiap desa sekarang bisa ada akses internet. Kalau rumah tangga tidak mampu mengakses internet karena tidak punya biaya, ya berarti internet komunitas atau internet desa, ya kan, desa digital misalnya, itu yang akan yang perlu digalakan ke depan. Dulu kita punya, ketika awal-awal IndiHome, kita punya IndiHome kolektif berapa rumah, ya kan? Itu bisa kan digunakan berbarengan, yes, gitu, ya, Bang, itu kan ide besar. Sekarang bagaimana itu diterapkan di desa misalnya gitu. Itu saya pikir akan memberi akses yang lebih banyak bagi lebih banyak orang di desa maupun usaha kecil. Hanya saya pesan adalah nyambung dengan itu adalah ketika kita bicara digitalisasi dari bisnis atau terutama UKM, jangan sampai terlalu fokus pada onboarding ke marketplace. Semua UKM dipaksa masuk marketplace karena digitalisasi konsepnya bukan itu sebetulnya. Digitalisasi adalah merubah bahasa manusia menjadi bahasa mesin menggunakan teknologi, apapun teknologinya. Kalau Mas Reska misalnya punya usaha pengolahan pasca panen, apa perlu masuk ke marketplace yang besar-besar? Tidak, cukup mendownload aplikasi ramalan cuaca. Jadi tahu kapan menjemur produknya. Itu sudah digitalisasi.
Kalau pedagang pasar dibuatkan platform, ibu saya mau belanja di pasar gitu, masuk provinsi, pilih kabupaten, pilih pasar, terlalu lama. Bukan itu, jangan-jangan digitalisasi yang dibutuhkan pedagang pasar, tapi cukup diberi wifi gratis. Jadi shortcut-nya itu lebih cepat gitu ya. Tepat guna, teknologi yang tepat. Pedagang pasar cukup diberi wifi gratis, mereka akan calling sendiri dengan kliennya. Ini ya wortelnya saya masukkan, ini ya wortelnya benar ya, ini terongnya benar. Itu lebih tepat daripada mereka dipaksa onboarding ke marketplace. Jadi tepat guna digitalisasi dan infrastruktur digitalnya diperkuat. Jadi tepat guna itu yang paling penting gitu ya. Yes. Bang Fitrah, kita mengingat bahwa tahun 2021 ini kan akan segera berakhir, mengingat kita di 2 bulan terakhir menjelang pergantian tahun. Apa yang harus diantisipasi pemerintah dan apa yang harus dipersiapkan pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi secara nasional, dan hal-hal apa saja yang perlu diantisipasi ke depannya? Dari simulasi kami ada 3 faktor penunjang gejolak. Yang pertama adalah COVID, yang kedua adalah faktor inflasi, begitu ya. Jadi 2 ini yang harus dijaga dengan baik. Karena apa? Karena kalau kita bicara misalnya tadi COVID-nya ketika infeksinya naik, itu peluang kontraksi ekonominya bisa sampai 0,7 sampai 0,8% di satu kuartal saja, gitu kan. Sehingga ini akan sangat signifikan ketika pemerintah bisa mengelola ini dengan baik. Begitu juga dengan tren inflasi. Meskipun kalau kita lihat sekarang ini masih dalam konteks yang cukup baik ya, terjaga, terkendali, tapi jangan sampai kemudian kita terpapar tadi resiko salah satunya imported inflation. Nah, kalau misalnya faktor-faktor ini bisa dijaga dengan baik, maka saya optimis bahwa tahun ini, tahun 2021, kita bisa mencapai skenario yang tidak skenario moderat. Ya, skenario moderat itu pertumbuhan ekonomi tahun 2021 berdasarkan simulasi dari Next Policy itu bisa sampai 3,5% ya, sampai 3,8%. Ya. Untuk mencapai 4% memang berat ya, tetapi ya kalau misalnya kita bisa menggesa lagi faktor-faktor penunjang resiko itu bisa dikecilkan, itu maka bisa moderat ke atas. Nah, untuk tahun 2022 sama, ketika kita bisa kemudian mengendalikan faktor-faktor strategis penunjang gejolak ini dengan baik, maka kita bisa masuk ke skenario pertumbuhan ekonomi yang optimis, yaitu 5,46%. Ya, ketimbang masuk ke skenario yang moderat, 4,5%, atau bahkan terperosok ke skenario yang buruk ya, 3,5%. Nah, skenario-skenario ini harus dipahami bahwa kalau kita bisa mengendalikan faktor gejolak itu dengan baik, maka kita bisa kemudian meleverage pertumbuhan ekonomi kita ke arah yang lebih tinggi lagi. Nah, bahkan kalau kita perpanjang visinya untuk jangka yang lebih panjang lagi, kita punya target untuk lepas dari jebakan pendapatan menengah. Berdasarkan simulasi kami, periodenya cuma sampai tahun 2035. Dan sampai tahun 2035 itu, kita harus tumbuh minimal 6%. Nah, 6% ini berasal dari mana? Salah satunya adalah berasal dari tren pertumbuhan ekspor. Ekspor tentunya bukan ekspor komoditas yang minim nilai tambah, tapi ekspor yang memiliki nilai yang lebih tinggi ya, masuk ke rantai pasok global. Nah, rata-rata butuh 9,8% pertumbuhan ekspor tersebut. Nah, pertumbuhan ekspor yang 9,8% ini datangnya dari mana? Datangnya adalah dari industri yang solid. Ketika kontribusi industri ini bisa jauh lebih signifikan, setidaknya bisa di atas 25%, ini bisa menunjang usaha kita di jangka panjang untuk lepas dari jebakan pendapatan menengah, begitu kan? Dan dalam hal ini seharusnya kita berada dalam track yang cukup solid ya, proyeksi pertumbuhan ekonomi kita juga cukup signifikan. Tren surplus perdagangan internasional juga dalam kondisi yang sangat baik. Nah, kita harus mempertahankan ini dengan tidak melupakan basis-basisnya. Salah satunya adalah penyediaan infrastruktur, kemudian penunjang produktivitas seperti misalnya peningkatan angka serapan tenaga kerja yang produktif, gitu kan. Ini semua sangat bisa menunjang prospek pertumbuhan ekonomi kita di jangka panjang. Jadi artinya bahwa itulah gambaran yang harus dipersiapkan pemerintah dan yang akan diantisipasi pemerintah ke depannya. Terima kasih Bang Fitrah atas waktunya di kesempatan kali ini, dan juga terima kasih Bang Revindo. Mudah-mudahan analisis kita pada sore hari ini bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa segala upaya yang dilakukan pemerintah terkait dengan penguatan sektor ekonomi maupun juga sektor sosial lainnya bisa berdampak secara positif, terutama bagi kita masyarakat Indonesia. Saya Reska Herlambang, demikianlah perspektif dan sampai jumpa.